Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menyentuhkan atau membuat suatu video tutorial video persiapan metas yang akan kita gunakan untuk menetaskan. Jadi persiapan dasar yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Pastikan komponen termostat, timer, dan hygrometer berjalan atau berfungsi dengan maksimal, serta sensornya juga. Nah, ini metas yang sudah bersih dan siap untuk produksi. Nah, ini kita pastikan sensor bekerja dengan baik, dinamo motornya bekerja dengan baik, semua fan atau kipas bekerja dengan baik, dan lampu-lampunya juga hidup bekerja dengan baik. Pastikan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada bekerja dengan baik. Jadi ini adalah dasar sebelum kita memasukkan telur ke dalam metas, dan minimal 1 jam sekali kawan-kawan harus menghidupkan mesin tetas sebelum kita masukkan telur ya. Jadi kita bagian bawah udah kita kasih air 1 jam sebelumnya, sudah kita panaskan airnya dan suhu udah stabil, serta pembersihannya dari debu-debu juga sudah. Jadi kali ini siap untuk dimasukkan telur atau dibuat produksi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan pembersihan telur. Jadi minimalnya dipanaskan 1 jam sebelum dimasukin telur ya kawan-kawan ya. Jadi supaya ruang inkubator ini hangat seperti itu. Assalamualaikum. Oh ya, saya akan menerangkan pemilihan telur atau kriteria telur ya kawan-kawan yang bagus untuk ditetaskan. Jadi yang layak dan yang baik untuk ditetaskan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kawan-kawan. Jadi ada telur yang kadang-kadang terlalu tipis dan ada telur yang terlalu tebal. Ciri-ciri telur yang terlalu tebal, dia akan lebih gelap warnanya. Jadi contohnya seperti ini gelap. Jadi dia walaupun fertil, nanti di waktu menetas ini dia akan susah untuk memberontak atau memecahkan kulit kerabang ini. Apabila kita kurang peka, dia aturan sudah waktunya keluar tapi kita kurang peka, ini nanti dia kelamaan di dalam, kehabisan oksigen dan akhirnya mati di dalam. Jadi kita harus menghindari itu ya kawan-kawan. Jadi apabila menemukan telur yang warnanya terlalu gelap, itu sebaiknya kita pisahkan, jangan dimasukkan ke metas atau kita tetaskan. Dan bisa juga dengan ciri-cirinya seperti ini. Kalau terlalu tebal nih kawan-kawan, ini porik-poriknya berarti jelek nih kawan-kawan, kurang bagus. Ini terlalu tebal, yang ini terlalu tebal, ini kurang bagus untuk ditetaskan. Dan ada juga telur yang benjol-benjol. Jadi kita waktu melakukan pembersihan ini sekalian seleksi kawan-kawan. Jadi ini ada telur yang seperti ini, berbintik-bintik, kelihatan ya kawan-kawan, berbintik-bintik. Ini telur terlalu tipis dan bintik-bintik ini mungkin karena biasanya bebek itu baru maju nelor lagi atau dia akan berhenti menelor. Biasanya telur ini seperti itu, telurnya seperti ini, bintik-bintik. Sebaiknya ini jangan diikutkan atau dimasukkan ke dalam metas atau dipaksa kita tetaskan. Ini kurang ya, percuma, kurang nggak bisa jadi nantinya, kurang subur.
Dan ada lagi satu lagi nih, apabila kita menemukan telur yang bentuknya benjol seperti ini kawan, ini juga jangan dimasukkan, jangan dipaksa dimasukkan. Tuh ya kan, bentuknya benjol, jadi ujung sini sama ujung sini nggak ketemu, miring dia, benjol. Ini kurang bagus juga, nggak, jangan dipaksakan untuk dimasukkan dalam metas seperti itu. Ciri-ciri telur yang bagus untuk dimasukkan ke metas, caranya ya kita bisa memilih seperti ini. Warnanya cerah, hijau cerah, bentuknya oval, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi dilihat juga dipandang enak, dipandang enak ya. Jadi paling tidak saya kali ini sedikit memberikan contoh atau keterangan kepada kawan-kawan untuk pemula khususnya ini ya, yang ingin memasukkan telur itik atau telur bebek ke dalam metas atau untuk ditetaskan. Jadi pilihlah telur yang baik agar hasilnya juga baik dan bagus seperti itu. Telur kalau terlalu besar juga jelek kawan-kawan, jangan. Kalau terlalu besar juga itu nanti kandungan airnya juga terlalu tinggi, jadi daya tetasnya juga kurang, biasanya kebanyakan mati di dalam. Terlalu kecil pun jelek, jadi yang sedang-sedang sajalah. Pokoknya intinya melihat telur asal enak dipandang, enak dilihat, enak dipandang, itu cakep untuk dimasukkan ke metas atau inkubator atau ditetaskan seperti itu. Jadi apabila kita melakukan pembersihan seperti ini, sekaligus kita seleksi yang retak-retak kita pisahkan, jangan dipaksakan ditetaskan. Terus yang tebal, yang tipis, terus benjol-benjol, berintik-berintik kayak gini, ini jangan dipaksakan. Dan yang benjol-benjol seperti ini jangan dipaksakan, kita pisahkan. Yang tebal kerabangnya kita pisahkan ya kawan-kawan. Oke, bisa dilanjut untuk keterangan pembersihan telurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Victor Farm dan inkubator. Oke, sebelum kita memasukkan telur ke dalam mesin tetas, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita lakukan, yaitu salah satunya kita melakukan pembersihan telur. Tetapi dalam pembersihan itu, yang saya maksud pembersihan itu dengan telur-telur yang kena kotoran parah ya kawan-kawan ya. Ini telur dari sawah, dari petani pengembala, dan keadaannya kotor seperti ini. Ini nanti kalau tidak kita lakukan pembersihan, kotoran ini akan menutup pori-pori. Sedangkan telur ini nanti embrio itu bernapas kawan-kawan. Jadi ini sangat mengganggu kalau menurut saya, itu satu. Dan yang kedua, penerimaan panas dari pemanas inkubator ke dalam telur ini akan terhalang. Jadi harusnya panasnya udah cukup, ini karena dia kena kotoran dan tebal, akhirnya kurang cukup menerima panasnya, suhu panasnya. Dan yang ketiga, kotoran ini biasanya ada kotoran unggas juga kecampur. Jadi ini banyak mengandung bakteri kawan-kawan. Jadi itu nanti bisa berefek telur itu tidak subur dan akan mati pada hari-hari tertentu selama inkubasi. Bisa embrio itu bisa mati pada umur 18
22 seperti itu, 22 hari, dari 18 sampai 22 hari itu biasanya bisa mati embrio, karena ini banyak mengandung bakteri. Jadi sebaiknya apabila kita menemukan telur seperti ini yang akan kita masukkan ke dalam metas, sebaiknya kita lakukan pengelapan. Jadi kita siapkan lap yang agak besar, yang bagian sisi lainnya kita basahin, kita peras, lalu kita buat ngelap. Setelah bersih langsung kita lap bagian lap yang kering. Setelah kering baru kita taruh di tray-tray yang sudah kita siapkan atau tempat-tempat yang sudah kita siapkan, untuk memisahkan yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan, seperti itu. Jadi nanti pemasukan ke dalam metasnya bareng setelah dibersihin semua. Jadi ini khusus untuk telur-telur yang kotor. Kalau untuk telur ayam kayaknya bersih ya kawan-kawan ya. Tapi kalau yang kena kotoran juga wajib dibersihkan. Kalau bersih nggak perlu dilap seperti ini. Telur entok pun kalau yang bersih nggak perlu, bisa langsung masuk ke mesin tetas. Dan kalau yang kotor baru kita lakukan pembersihan seperti ini. Biasanya unggas itu dia kadang-kadang bertelur itu dibarengin dengan buang kotoran, jadi itu kurang efektif dan kurang bagus lah apabila untuk ditetaskan. Dan ini persiapan kami sebelum memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Nah, caranya seperti itu kan kawan. Jadi di bagian sisi lap kita basahin, kita peres, lalu kita pilih telur yang kotor sekali, kita lap hingga bersih. Setelah bersih kita lap di bagian lap yang kering. Setelah kering baru kita pisahkan. Nah seperti itu kan ya, bisa dipahamin kan. Oh iya, yang baru bergabung dengan channel ini mohon di like dan di subscribe, mudah-mudahan bermanfaat, karena video ini butuh dukungan kawan-kawan. Like dan subscribe itu gratis, insya Allah bermanfaat, dan saya akhirnya bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan share kepada kawan-kawan yang membutuhkan atau yang memerlukan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kawan-kawan telur yang sudah dibersihkan, siap dimasukkan ke dalam metas. Sudah steril, sudah bersih. Lalu kita akan masukkan ke dalam metas. Oke, kita ikutin cara penempatan ke dalam raknya. Oke, kita mulai untuk 2, 3. Kita masukkan telurnya ke dalam rak. Kita susun seperti itu ya kan ya, miring aja. Nah, seperti itu. Jangan terlalu rapat ya, nanti apabila rak bergeser dia kurang maksimal untuk berputarnya. Jadi kita kasih jarak dari telur ke telur, kita kasih jarak sedikit, paling tidak ya setengah senti. Jadi jangan terlalu numpuk atau rapat seperti itu. Cara naroknya juga dari ujung sebelah, ujung dulu ya kan, dari ujung baru ke depan sini. Jadi supaya nggak kena tangan lagi atau tergerak-gerak.
Oh ya, ada juga yang harus diperhatikan kawan-kawan, penempatan telur ke dalam kisi-kisi rak ini. Jadi kalau ada kisi rak ini yang menyempit akibat sering kena oven dan dia bengkok akhirnya menyempit, telur yang besar jangan ditaruh di situ. Jadi nanti apabila rak ini bergerak, bergeser, ini telur ini tidak akan berputar. Jadi dia akan menompang di kisi-kisi rak ini. Jadi kita pastikan telur ini ada senggang. Begitu digoyang seperti ini, dia masih ada senggang. Jadi apabila rak ini berputar atau bergerak secara otomatis, telur ini nanti akan ikut bergerak. Jadi kalau telur yang besar apabila ditaruh di tempat yang sempit, itu dia nanti tidak akan berputar. Jadi sebaiknya telur yang besar kita pilihin tempat-tempat atau kisi-kisi yang besar juga, seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini juga harus diperhatiin. Jadi telur yang besar atau kisi yang sempit jangan ditaruhin telur yang besar, yang akhirnya nanti telur itu tidak akan bergerak apabila rak ini bergeser, seperti itu. Jadi pastikan masih ada senggang seperti ini sedikit. Oke, bisa dipahami. Saya kira cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan kita sambung kembali di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya 20 hari yang lalu nyoba netesin ayam petelur, telurnya ayam petelur, dan alhamdulillah sudah pada mulai menetas. Ada yang hitam, ada yang merah, kakinya gede-gede, insya Allah super. Yang lain juga udah rata-rata, insya Allah cepat menyusul. Dan ini kawan-kawan, ini telur bebek. Nah, ada yang hitam juga. Alhamdulillah. Kayaknya baik, demikian sedikit contoh dari saya cara untuk mencampurkan vaksin dan memaksin, kurang lebihnya seperti itu. Ini khusus buat pemula ya, dan mudah-mudahan ternak saya sehat-sehat dan ternaknya kawan-kawan juga sehat hingga panen, amin. Akhiru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, absen sore. Alhamdulillah DOD sudah bisa masuk kandang pembiaran. Alhamdulillah sehat-sehat. 2 hari lagi kita lakukan vaksin ND, vaksin tetes. Monggo, DOD lokalnya jenis kelamin campur, insya Allah sehat-sehat.